ingin mempelajari kita agar kita menggunakan akal kita dengan baik. Memberikan tempat waktu, yang kelima keluarga, yang keenam persahabatan jaringan, dan yang ketujuh uang. Ini adalah aset kehidupan yang kita butuhkan, yang perlu kita jaga, yang perlu kita kembangkan. Kenapa? Karena mencapai mimpi besar itu butuh modal, dan modal yang paling utama adalah nyawa kita, hidup kita. Makanya be careful in your life, hati-hati, safety first. Keselamatan kita itu sangat penting di atas segala-galanya, kecuali di atas agama ya. Dalam makosa syariah, hal paling penting nomor satu itu setelah agama adalah hifdzun nafs, menjaga nyawa kita. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang bermimpi besar tapi tidak perhatian menjaga keselamatannya, tidak pakai safety belt, tidak pakai helm, tidak perhatian dengan lingkungan sekitar sehingga gegabah ketika nyetir atau ketika di jalan raya, ketika menyeberang, seluruh mimpi besar hancur seketika, hilang semuanya ketika kita tidak menjaga nyawa kita. Ya memang takdir di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukan kita, hidup matinya, ajalnya sudah ditentukan, kita nggak tahu, tapi ikhtiar kita adalah menjaga nyawa ini baik-baik. Bahkan dilarang dalam agama itu, berharap mati itu dilarang. Karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang zalim. Kejahatan terbesar bagi seorang muslim adalah ketika dia tidak menghargai nikmat nyawa yang Allah berikan. Dia mengambil nyawanya sendiri, suicide, al-intihar dalam bahasa Arab, itu masuk nerakanya abadi. Orang yang masuk neraka padahal dia bersyahadat, tapi di akhir hayatnya dia mencabut nyawanya sendiri, bunuh diri, udah. Beberapa ulama mengatakan itu abadi di akhirat, di nerakanya itu abadi, nggak bisa masuk surga karena dia berkhianat dengan nyawa yang sudah Allah berikan. Dia membunuh dirinya sendiri dengan alasan apapun, sahabat-sahabat. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah akal kita, pikiran kita ya, itu sering juga kita sia-siakan, padahal modal utama kita itu dengan narkoba, dengan drug, dengan zat-zat aditif, dengan tontonan-tontonan yang merusak otak. Bukan hanya pornografi, tapi juga tayangan-tayangan horor itu merusak otak, merusak cara kita berpikir. Karena pikiran kita dipengaruhi oleh halusinasi, dipengaruhi oleh bayangan-bayangan, khayalan-khayalan yang khurafat, dan itu membuat mentalitas ciut, lemah, lembek, takut, menjadi penakut. Anak-anak yang terbiasa nonton film horor, film hantu, udah gedenya penakut. Beda dengan anak-anak yang memang tidak pernah ditakut-takuti oleh hantu. Dia bisa lebih sehat cara berpikirnya. Nah, jadi penting sekali sahabat-sahabat menjaga akal kita jangan dirusak, termasuk oleh pornografi, oleh obat-obatan. Dan cara menjaga akal bukan hanya dengan fisik, tapi menjaga cara berakalnya. Menjaga agar pikiran kita tetap nyaman, tetap dingin, mempelajari ilmu logika agar kita menggunakan akal kita dengan baik. Memang otak kita berpikir dengan baik, tapi akalnya ngaco karena cara memutuskannya kita salah. Makanya pelajari cara menggunakan akal. Pelajari ilmu-ilmu tentang thinking and mind, ilmu tentang berakal, ilmu tentang bagaimana menggunakan logika-logika kita. Yang ketiga kesehatan. Kesehatan juga aset. Orang punya mimpi besar, tapi dia tidak mau membayar. Bayarnya dengan apa? Dengan kesehatan. Mimpi besar itu tidak bisa dicapai, atau tepatnya sulit dicapai oleh orang-orang yang sakit-sakitan. Kecuali kalau memang dia ditakdirkan dengan fisik seperti itu sejak kecil. Tapi umumnya penyakit itu disebabkan oleh pola hidup kita. Makanya sahabat-sahabat, kalau di Elite Circle, ini materinya sebetulnya mengutip dari sebagian materi Elite Circle sesi kelima tentang life asset. Karena semua materi Elite Circle sebetulnya, seluruh materi Elite Circle itu tentang life strategy seluruhnya itu. Yang kita padatkan, super padat. Lalu materi RKU-nya kita pecah menjadi 12 sesi sekarang. Tapi di antara materi RKU kita tetap butuh ini. Butuh konsekuensi yang perlu kita bayar adalah kesehatan yang prima. Anda tidak bisa mencapai hal-hal gede dengan fisik yang payah. Kalau fisik kita itu mudah drop, mudah jatuh, mudah ambruk, mudah sakit-sakitan, banyak terkendalanya, banyak terhambatnya, banyak interupsi dalam agenda-agenda kita. Makanya di Elite Circle kita mengajarkan 4 level of healthy, 4 level dalam hidup sehat. Yang pertama, sehat tidak berpenyakit, terutama penyakit-penyakit gede, jantung, pencernaan, ginjal, pernafasan. Kita selamat dari penyakit besar ini. Yang kedua, bugar. Bugar ini kondisi fisik yang berfungsi dengan prima. Jantung kita berdetak dengan sangat bagus, lalu juga kita otot ginjal, pernafasan. Yang pertama, sehat tidak berpenyakit, terutama penyakit-penyakit gede, jantung, pencernaan, ginjal, pernafasan. Kita selamat dari penyakit besar ini.
Yang kedua, bugar. Bugar ini kondisi fisik yang berfungsi dengan prima. Jantung kita berdetak dengan sangat bagus, lalu juga kita ototnya berfungsi dengan baik, gesit kita itu bisa berjalan kuat, lama, naik tangga juga tidak gampang capek. Itu orang yang bugar. Hasil dari pola hidup sehat, hasil dari tidur yang berkualitas, makanan yang tepat, dan juga olahraga yang teratur. Yang ketiga, target kesehatan itu lincah, kuat. Kuat itu kondisi fisik kita mampu memikul beban yang di atas rata-rata biasanya. Baik kuat otot, kuat jalan, kuat berdiri, kuat duduk, kuat bernafas, kuat ngomong. Ngomong seperti ini, kalau Anda ngomong dengan intonasi seperti saya, kan kadang-kadang saya bersemangat ya. Intonasi tinggi, bersemangat dengan gairah berbicara yang menggebu-gebu. Kalau ngomong 2 jam capek itu. Dada kita itu enggak kuat kadang-kadang capek. Nah, itu butuh dilatih kardionya. Perlu jadi muslim yang kuat. Laki-laki minimal ketika ngangkat galon bisa ya. Walaupun badan Anda misalnya 50 kg tapi kuat ngangkat galon. Jangan sampai tidak bisa diandalkan oleh istri sendiri, oleh keluarga. Yang keempat, target kesehatan itu adalah lincah. Menguasai bela diri. Bisa melindungi diri, melindungi istri, melindungi suami, melindungi anak-anak, melindungi orang tua, melindungi orang-orang tercinta. Belum dia generasi yang kuat, sahabat-sahabat. Nah, itu target ketiga, sehat. Yang keempat, waktu. Ini aset kehidupan. Ini udah saya jelaskan ya. Yang kelima, keluarga. Keluarga juga aset. Jangan sampai ingin mencapai mimpi besar tapi dengan keluarga bermasalah. Yang keempat, waktu, cinta. Belum dia generasi yang kuat, sahabat-sahabat. Nah, itu target ketiga, sehat. Yang keempat, waktu. Ini aset kehidupan. Ini udah saya jelaskan ya. Yang kelima, keluarga. Keluarga juga aset. Jangan sampai ingin mencapai mimpi besar tapi dengan keluarga bermasalah. Orang tua terutama dan pasangan. Orang tua pasangan adalah unsur yang paling kuat membentuk masa depan kita. Doa orang tua kita. Kalau kata supir truk itu doa ibu. Doa ibu penting sekali. Makanya mereka menggambar doa ibu kan dalam lukisan-lukisan truk itu. Lalu juga doa bapak kita, support dari suami, restu suami, support dari istri, doa dari anak-anak itu berpengaruh. Makanya bangun hubungan yang baik, termasuk dengan keluarga besar. Ketika Anda kehilangan sahabat, yang tetap ada dan tidak akan pernah hilang adalah darah, kekerabatan keluarga, sahabat-sahabat. Yang keenam, persahabatan. Teman-teman kita, networking kita. Dari mulai teman, sahabat, itu dijaga, di-maintain. Lalu kolega-kolega kita, partner, kompetitor, ataupun teman, partner sinergi kita. Lalu juga mentor dan juga menti-menti kita, itu perlu dijaga baik-baik. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika sudah mencapai puncak, dia berjalan sendirian. Dia butuh sahabat, butuh teman, butuh supporting system. Makanya jangan sia-siakan mereka. Yang ketujuh, uang. Kalau Anda punya income, mulai teman-teman kita, networking kita. Dari mulai teman, sahabat, itu dijaga, di-maintain. Lalu kolega-kolega kita, partner, kompetitor, ataupun teman, partner sinergi kita. Lalu juga mentor dan juga menti-menti kita, itu perlu dijaga baik-baik. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika sudah mencapai puncak, dia berjalan sendirian. Dia butuh sahabat, butuh teman, butuh supporting system. Makanya jangan sia-siakan mereka. Yang ketujuh, uang. Kalau Anda punya income, mulai sekarang nabung, simpan untuk masa depan. Ada orang berkata, oh nggak penting nabung, yang paling penting investasi gitu kan. Ya ada baiknya investasi, tapi tidak semua itu pengusaha. Tidak semua itu mengerti cara investasi. Yang ada malah gagal, investasi bodong. Jadi menabung itu bagian unsur penting juga dan terpisah dari investasi. Kalau Anda ingin bisnis, ya investasi bisa. Tapi nabung itu konsep yang berbeda. Konsep untuk mempersiapkan ada hal-hal darurat yang tidak pernah kita tahu. Menabung yang paling aman memang katanya itu emas. Secara ekonomi, karena stabil. Terutama kalau tabungan kita itu di atas 100 juta, 300 juta itu bisa agak aman emas. Kalau cash itu terpengaruh oleh inflasi kan. Nah, Anda semua perlu menjaga uang itu jangan boros. Kenapa? Karena mimpi besar butuh modal. Modal beli buku, modal kuliah, modal ongkos tiket, bahkan modal ikut training. Anda ikut training, Anda bayar. Training berkualitas mungkin bayar, nggak gratisan. Anda ikut sertifikasi, bayar jutaan sertifikasi itu. Tapi Anda butuhkan. Anda kuliah di Inggris 300 juta per tahun. Belum biaya hidupnya. Dari mana uangnya? Kalau nggak ada beasiswa, ada orang yang mengeluarkan dari koceknya sendiri untuk kuliah. Itu yang namanya aset. Ada harga yang perlu dibayar untuk masa depan Anda, untuk mimpi Anda. Jadi jangan nyari yang gratisan terus. Kenapa? Karena kalau gratisan dalam arti Anda dapat beasiswa, alhamdulillah. Tapi kalau mencari gratisan dalam arti kita ingin yang gampang, mudah, tanpa usaha, itu menunjukkan mentalitas bahwa kita itu mentalitas pengemis. Tapi kalau Anda mencari gratisan,
kerja keras dengan usaha, kejar itu. Tidak ada, there is no free lunch, nggak ada makan siang gratis. Jadi kalau Anda ingin mengejar mimpi, Anda perlu tunjukkan effort dan tunjukkan apresiasi terhadap ilmu yang ingin Anda dapatkan. Karena mimpi besar itu butuh biaya. Nah, uang inilah yang perlu Anda siapkan. Jadi karir yang Anda kejar itu salah satu alokasinya bukan hanya buat spending kebutuhan sehari-hari, tapi persiapan untuk peningkatan kapasitas diri. Gitu kawan-kawan ya. Penting sekali menjaga tabungan kita.